Ke Alfamart beli oat, bungkusnya merah marun. Saya mungkin bolot, tapi bisa bikin makarun. Jadi hari ini kita mau bikin makarun dengan bahan dasar oat. Selamat datang di dapur Sweet Flower. Seperti biasa resepnya ditulis di kolom deskripsi. Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa dipencet dulu tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus bagi-bagi resep. Inilah bahan-bahannya. 100 gram gula halus atau gula tepung, 80 gram putih telur, usahakan yang fresh, 100 gram gula pasir, dan 100 gram oat yang tadi beli di Alfamart. Yang pertama harus dilakukan adalah mengubah bentuk oat yang kasar ini jadi tepung. Caranya ya tentu saja di blender, jangan dicincang pakai pisau, kapan beresnya. Blender oatnya bareng sama gula halus supaya kecampurnya lebih baik. Langsung aja disatuin, habis di blender jangan lupa harus disaring. Nanti kalau ada sisa saringan yang masih kasar, di blender ulang, terus disaring lagi. Siapin tempatnya pakai piring yang tadi aja biar nggak banyak cucian seperti biasa. Terus kita saring. Nah, inilah oat yang udah di blender bareng gula halus. Langsung aja disaring, gunakan saringan yang bahannya kawat kayak gini ya. Jangan saringan yang bahannya plastik, karena lubangnya terlalu kecil, nanti malah nggak ada yang turun. Saring semuanya, kalau ada sisa kayak gini, masukin lagi ke dalam blender. Terus kita blender lagi dan disaring lagi. Ulangi terus proses ini sampai sisanya benar-benar sedikit. Nah, kalau sisanya udah tinggal segini, ya udahlah ya, nggak akan hancur kok di blender juga. Inilah hasilnya, aduh motornya. Langkah berikutnya, kita panasin air sampai mendidih di panci ini. Terus di atasnya kita taruh bowl yang terbuat dari bahan stainless yang isinya putih telur tadi. Langsung aja di mixer. Sambil nanti kalau udah sedikit berbusa, boleh dimasukin gula pasirnya. Nah, kalau udah mulai berbusa kayak gini, masukin gula pasirnya, sedikit demi semua. Kita nge-mixer di atas bowl yang ditaruh di atas air panas supaya gulanya cepat larut. Karena yang kita pakai adalah gula pasir dengan ukuran normal. Kalau nggak sambil diangetin, nanti takutnya merengnya keburu jadi, tapi gulanya belum kecampur dengan baik. Soalnya, tekstur yang kita butuh buat bikin makaron ini adalah soft peak. Jadi, nge-mixernya juga nggak terlalu lama, cuma sekitar 2-3 menit. Seperti inilah kurang lebih tekstur yang diinginkan, yaitu soft peak. Diperhatikan dengan baik karena biasanya bagian ini yang bikin makaron gagal melulu. Tekstur merengnya masih harus lembut, terus warnanya mengkilap kayak gini. Langkah berikutnya, kita tinggal siapin bowl yang lebih besar. Terus kita satuin campuran gula tepung sama oat tadi yang udah kita blender, terus disaring dengan hasil kocokan putih telur yang halus dan mulus ini. Jangan ragu-ragu, langsung campurin aja semuanya. Makaron berbahan dasar oat ini yang pasti nggak akan seenak makaron berbahan dasar almond. Tapi kan secara kos juga lebih murah, jadi hitung-hitung bisa dipakai sarana latihan untuk bikin makaron. Daripada udah mahal-mahal pakai almond terus gagal, kan rugi ya. Kalau udah disatuin semua, tinggal kita aduk pelan-pelan sampai semuanya kecampur rata. Aduk aja seenaknya, nggak usah pakai teknik putar balik, aduk, salto, terbang, dan lain-lain. Yang penting pelan-pelan dan sampai rata.
Inilah hasilnya sudah semuanya kecampur rata. Agak menjijikan? Memang. Tapi kan belum jadi. Karena warna dari makaron yang pakai oat ini nggak akan mungkin putih, pasti rada-rada coklat muda kayak gini. Jadi untuk pewarnanya saya pilih pakai pasta coklat aja sekalian. Tuangin pasta coklat secukupnya. Oh iya, adonan dari makaron yang berbahan dasar oat ini cenderung lebih kering kalau dibanding makaron yang berbahan dasar kacang tanah atau almond. Soalnya, oat sendiri memiliki sifat menyerap air yang lumayan ekstrim. Oke, udah kecampur rata semua, sekarang kita tinggal masukin ke dalam piping bag. Angkat piping bagnya, terus dipelintir-pelintir bagian belakangnya supaya nggak tumpah. Kayak gini hasilnya. Berikutnya kita mau pakai spuit yang cuman bolong kayak gini. Nggak ada geriginya, nggak ada bentuknya, bener-bener cuman bolong bulat kayak gini. Kalau teman-teman nggak ada spuit kayak gini, cukup digunting aja sedikit bagian ujung piping bagnya. Dengan kayak gitu juga lumayan bulat kok hasilnya. Tapi di sini saya pakai spuit karena kan buat bikin video ya biar gaya. Kalau udah, tinggal kita masukin piping bag yang ada adonannya tadi ke dalam piping bag yang udah ada spuitnya. Kayak gini hasilnya. Langsung aja kita mulai proses mengencrot-ngencrot di atas loyang. Loyangnya jangan dioles margarin atau ditabur tepung ya, polos aja. Di sini saya pakai loyang yang berlapis teflon, jadi makaronnya bakal gampang lepas nanti. Tapi kalau teman-teman nggak ada loyang berlapis teflon, loyangnya boleh dilapis pakai baking paper. Tinggal encrot-encrot aja di atas loyang, usahakan ukurannya sama besar dan jaraknya nggak terlalu dekat. Ya jangan terlalu jauh juga. Inilah hasilnya sudah diencrot-encrot semuanya. Kali ini ukurannya lumayan ya, nggak jomplang-jomplang amat kayak biasa. Terus supaya atasnya rata, boleh kita gebrak-gebrak sedikit di atas meja. Supaya kalau ada gelembung udara yang besar bisa keluar, sekaligus ngilangin ujung bagian bekas puitan yang mengerucut. Resting atau istirahatkan selama 20-30 menit atau sampai permukaannya kering. Ternyata adonan berbahan dasar oat ini lebih gampang keringnya. Biasanya saya ngeresting adonan di bawah AC bisa habis sekitar 1 game Mobile Legend. Kali ini saya coba resting nggak pakai AC, ternyata nggak sampai 20 menit alias belum 1 game Mobile Legend udah kering. Kalah lagi. Langsung aja masukin ke dalam oven, suhunya 140 derajat, api bawah aja selama 25 menit. 25 menit cukuplah buat push rank lagi. Tapi kalah lagi. Sudah 25 menit langsung keluarin dari oven dan inilah hasilnya. Bentuknya bagus, permukaannya mulus dan kakinya juga rata. Tapi memang nggak akan sekinclong makaron yang berbahan dasar almond atau kacang. Karena oat sendiri nggak mengandung minyak alami kayak kacang atau almond. Ya almond juga kacang ya. Ngomong-ngomong soal keluarga kacang-kacangan, ada yang menarik. Kemiri adalah keluarga kacang juga. Jadi kita bisa bikin makaron pakai bahan dasar kemiri. Inilah bagian bawah dari makaron yang bagus. Nggak bolong, terus kakinya juga merata dan lumayan tinggi. Tinggal kita cari pasangan yang besarnya kurang lebih sama dan jadilah. Oh iya, fillingnya belum ya? Untuk fillingnya ada di video yang bikin ganas atau di video yang makaron dengan kacang tanah. Di situ saya bikin pakai filling juga. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Sampai ketemu di video-video lain dengan resep-resep yang lain juga. Semoga bermanfaat dan kalau bermanfaat jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Tutup dulu ya. Follow juga Instagramnya di sini.